Kita lihat memang, kondisi ini sepertinya harus diambil ya dari pemerintah untuk menjaga supaya, kinerja dari perusahaan-perusahaan tidak semakin memburuk ke depannya. Dikarenakan, kita juga sudah melakukan, PSBB selama hampir 2 bulan, ini juga berdampak pada dapat dilihat dari laporan-laporan keuangan, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai keluar juga terlihat adanya penurunan gitu. Jadi, memang langkah ini yang harus diambil untuk menjaga ekonomi dalam negara supaya tidak semakin terpuruk ke depannya. Tapi potensinya untuk terjadinya gelombang kedua ini justru akan memukul perekonomian lebih dalam lagi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara umum, Covid ini lebih kepada kebiasaan, habit kita sehari-hari. Jadi bagaimana masyarakat, sambil beraktivitas, sambil menjaga, kondisi dari kebersihan mereka masing-masing. Jadi selama itu dapat dipenuhi, selama jarak aman dapat terpenuhi, maka seharusnya itu akan membantu, second wave ini semakin berkurang, seperti itu. Tetapi balik lagi kepada kondisi ekonomi dikarenakan kalau itu tidak diberlakukan, maka ya kondisi ekonomi akan semakin terpuruk dibandingkan untuk membantu, kondisi ekonomi dapat berkembang dengan cara menjaga ke higienis masing-masing, seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Mas Kris di saat, ada sentimen terkait dengan reopening ekonomi ini, akhirnya menjadi sentimen positif juga untuk bursa-bursa termasuk juga, Wall Street kalau kita lihat begitu. Tapi apakah ini hanya jangka pendek saja, jangka panjangnya akan seperti apa? Ya, balik lagi kita akan melihat penyebarannya akan seperti apa, ditambah juga, kita akan berharap pada vaksin-vaksin yang diisukan, sukses ya dalam membentuk antibodi, manusia terhadap COVID-19 ini. Jadi, ini juga akan menjadi pertimbangan ke depannya, apakah vaksinnya akan lebih cepat dikeluarkan di mana, beberapa isu mengatakan bahwa vaksinnya kemungkinan akan baru ada setelah tahun depan gitu. Jadi, kita akan berharap dengan beberapa vaksin yang akan diciptakan, itu juga akan membantu dalam, pengembalian kepercayaan, orang-orang terhadap, kondisi ekonomi ke depan. Pengembalian kepercayaan orang-orang karena vaksin, apakah ini akan memicu terjadinya epic comeback di bursa-bursa saham? Ya, menurut saya jika vaksin ini sudah benar-benar tes dan benar-benar dapat berfungsi untuk membentuk antibodi, tentu ini akan menjadi, suatu epic comeback ya bagi market dikarenakan semua kondisi akan menjadi seperti semula ditambah lagi, pengembangan di masa-masa PSBB. Artinya kalau Anda katakan, vaksin ini diprediksi baru akan ada tahun depan, berarti epic comeback-nya juga tidak mungkin tahun ini begitu kan? Ya, kalau kita lihat secara umum, jika vaksinnya baru akan diketemukan tahun depan, maka ya tahun ini kondisi kita akan cenderung sideways di area sekarang. Artinya epic comeback itu tidak akan mungkin terjadi hingga vaksin bisa menyebar ke seluruh negara begitu? Betul. Lalu kalau kita lihat, seperti apa efek ke bursa emerging market seperti Indonesia misalnya? Ya, kalau kita lihat secara umum asing, sampai hari ini masih keluar cukup dalam ya dari bursanya kita. Dikarenakan kekhawatiran, investor asing ini terhadap penyebaran virus corona dan bagaimana pemerintah menyikapi penyebaran virus ini. Jadi selama itu tidak dapat ditangani oleh pemerintah, maka, kepercayaan investor asing akan cenderung menurun untuk berinvestasi di Indonesia.